Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Bekasi yaitu Ika Karina. Halo Ibu Ika, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat, baik. Kan ini sebentar lagi pemerintah mengatakan ada wacana untuk memperlakukan new normal. Nah ini Bu Ika sudah tahu belum ini sebenarnya new normal ini seperti apa dan tanggapannya untuk menghadapi new normal ini seperti apa Bu Ika? Sudah tahu sih itu. Tapi paling nggak sedikit banyaknya itu sudah ada yang mulai. Awalnya kan jadi ada orang tua murid yang masih ibaratnya lockdown 100% gitu. Jadi benar-benar bisa bilang aktivitas itu nggak ada gitu ya. Aktivitas pengajaran di rumah itu nggak ada. Nah, sekarang udah ada yang mulai karena sedikit ya, cuman itu sifatnya protokoler gitu. Jadi saya harus pakai masker, terus harus jaga jarak. Jadi jauh-jauh gitu. Ya masih protokoler. Cuma agak sedikit lebih apa ya, ada ruang apa gerak lebih leluasa sedikit gitu. Tapi ini juga ada wacana katanya juga sekolah itu akan eh, apa ya? Karena kan pemerintah tidak ingin sekolah itu menjadi klaster penyebaran COVID. Akhirnya diperpanjang masa PSBB-nya itu sampai Desember 2020 dan baru aktif 2000 Januari 2021. Walaupun itu masih wacana sih. Iya, kemarin juga Presiden Jokowi, berapa waktu lalu Presiden Jokowi juga mengatakan pendidikan diagendakan pada awal 2021, Ibu. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai orang tua nih, kan kalau tadi Ibu menceritakan tentang pekerjaan Ibu sebagai guru bimbel. Nah, kalau Ibu sebagai orang tua yang memiliki anak, nah Ibu sendiri khawatir tidak sebenarnya kalau anak-anak itu untuk ke sekolah atau sebenarnya ya udah nggak apa-apa sudah waktunya anak pergi ke sekolah? Sebenarnya khawatir banget gitu. Masalahnya apa? Mereka sekolah aja bisa dibilang itu eh, dengan aktivitas datang ke sekolah aja itu males gitu. Jadi konotasinya mereka itu kalau belajar di rumah nggak sekolah, jadi konotasinya tuh libur gitu. Apalagi kalau dari sekolahnya itu kurang apa ya, kurang mempressure gitu, kurang memberikan pembelajaran secara online gitu, otomatis juga anak juga diikut, udah males seperti itu. Karena juga kan agak sulit juga pembelajaran online itu diterapkan seperti itu. Khusus untuk masalah untuk lebih khususnya tuh untuk mata pelajaran yang eksakta, matematika, fisika seperti itu, dan kimia dijelaskan secara face to face aja, itu anak itu nggak mengerti, susah untuk mengerti, apalagi dengan online. Jadi anak-anak juga berpikir nggak ngerti, udahlah. Jadi ditambah lagi konotasinya juga di rumah sepertinya tuh kayak konotasinya udah libur gitu, memang libur. Otomatis saya punya anak juga untuk mendorong, kamu belajar ini, kerjakan ini, begini 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 gitu. Itu juga sepertinya mereka juga nggak ada motivasi gitu, seolah-olah udahlah besok juga kan nggak sekolah gitu. Biasanya kan kalau bangun pagi-pagi gitu udah gimana ya, ada semacam apa sih, greget gitu, semangat gitu ya, kayak seperti itu. Dan saya benar khawatir banget gitu. Sampai juga ada murid saya juga bilang, ini banyakkan anak-anak tuh banyak nggak pahamnya pelajaran gitu. Kadang-kadang mereka juga jadi hanya ya istilah kasarnya saling mencontek aja gitu untuk ngerjakan tugas atau soal, udahlah kopas-kopas aja, nyontek-nyontek aja seperti itu. Otomatis kan mereka nggak ngerti apa yang dipelajari. Lalu bagaimana nih kalau Bu Ika melihat kondisi ini, kan anak-anak jadi terbiasa di rumah. Mereka berpikir bahwa kondisi sekarang itu libur. Bukan malah berpikir, oh ini karena ada pembatasan, karena ada virus corona di luar sana. Nah kalau Ibu sendiri sebagai orang tua bagaimana mengedukasikan supaya anak-anak ini tetap terjaga semangatnya untuk nanti kembali lagi ke sekolah. Dan mereka tahu kalau di luar itu memang ada virus yang sangat kita hindarin gitu dan berbahaya untuk mereka, karena banyak sekali loh sekarang anak-anak terpapar, orang tua sebenarnya sudah menjaga tapi mereka tidak mengerti bahwa di luar itu bahaya karena adanya virus. Ya paling dikasih pengertian ke mereka gitu, kasih pengertian. Jadi ya kitanya yang ekstra untuk aktif gitu.
aktif mengajarkan, ya menggantikan fungsi guru di sekolah seperti itu. Jadi dan mereka juga sebenarnya sudah mengerti, otomatis ya itu tadi karena terbawa suasana ya, suasana nggak ke sekolah, nggak ada aktivitas untuk berangkat ke sekolah, jadi terbawa ke suasana itu mereka kan jadi ikut malas. Jadi ya orang tuanya deh yang istilahnya gebrak-gebrak lah ibaratnya gitulah, sampai terus ngomongin cerewetin lah ibaratnya seperti itu. Ibu, nanti ini kan sebentar lagi kita sudah new normal. Nah, untuk persiapan Ibu sendiri bagaimana? Karena kan kalau new normal sudah ada pelonggaran sebenarnya, tapi dihimbau untuk menjaga jarak. Nah, Ibu sendiri sudah ada tidak rancangan untuk protokol kesehatan untuk di keluarganya? Ya rancangan ya seperti biasa gitu ya. Mereka juga kalau misalnya nanti sekolah juga ya diharapkan ya bangkunya juga bisa agak jauh gitu ya. Cuman memang itu juga kan lihat dari kondisi sekolahnya gitu. Kalau misalkan kondisi sekolahnya memungkinkan untuk itu, ya diusahakan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya sekolah aja satu kelas aja udah berapa 40 orang kan agak sulit gitu dengan apa ya, dengan kapasitas siswanya gitu, dengan ruang belajarnya. Ya jadi harus dikoordinasikan juga dengan sekolah. Ya paling ya kita juga preventif diri sendiri aja, mencegah aja gitu. Ngasih pengertian ke mereka. Paling tidak walaupun mall udah dibuka ya kita udah nggak kemana-mana, udah gitu aja. Paling kalau misalkan nanti sekolah, ya yang penting-penting aja lah. Iya, baik Ibu Ika Karina, warga Bekasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Semoga Ibu dan keluarga tetap sehat-sehat ya Ibu. Iya, makasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.